Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mata kuliah pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas yang ditulis oleh Mohemin pada tahun 2002. Poin dalam prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu hangat dan antusias, yang kedua tantangan, yang ketiga bervariasi, yang keempat keluasan, yang kelima penekanan pada hal-hal yang positif, yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Apa itu hangat dan antusias? Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik atau siswa selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitas akan berhasil dalam mengimplementasikan dalam pengelolaan kelas. Jadi di sini seorang guru dan siswa harus ada pendekatan yang hangat dan memotivasi siswanya agar bersemangat dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu tantangan. Tantangan di sini yaitu penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang serta dapat menarik perhatian anak didik dan dapat mengendalikan gairah belajar mereka. Jadi di sini merupakan tantangan seorang guru sendiri bagaimana memotivasi siswanya untuk memperhatikan kegiatan belajar mengajar khususnya di dalam kelas. Terus yang ketiga, jadi dalam proses manajemen kelas itu bervariasi. Jadi bervariasi di sini yaitu bagaimana menggunakan alat atau media atau alat bantu atau bisa dikatakan style gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan serta meningkatkan perhatian anak didik. Apalagi penggunaan variasi sesuai dengan ketentuan saat proses kegiatan belajar mengajar merupakan kunci tercapainya nanti dalam pengelolaan kelas maupun manajemen kelas. Jadi untuk menghindari kejenuhan siswa. Terus yang selanjutnya yaitu keluasan. Keluasan merupakan tingkah laku untuk mengubah strategi mengajar dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan pada anak didik serta menciptakan iklim belajar yang kondusif maupun efektif. Jadi di sini seorang guru tidak kaku dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Terus yang selanjutnya yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Jadi pada dasarnya mengajar dan mendidik menekankan hal-hal yang positif. Jadi untuk menghindari hal-hal yang negatif. Jadi menghindari pemusahan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku anak didik positif.
Jadi penekanan dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif, kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses interaksi edukatif. Jadi di sini guru harus menekankan hal-hal yang positif. Terus yang terakhir yaitu penanaman disiplin diri. Jadi tujuan akhir dari pengelolaan kelas maupun manajemen kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin dirinya sendiri. Karena itu guru sebaiknya mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri dan menjadi teladan dalam pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi itu merupakan prinsip-prinsip dalam seorang guru memanage atau merencanakan dalam pengelolaan kelas. Terus saya lanjutkan lagi yaitu tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas. Jadi kalau kalian nanti menjadi seorang pendidik atau seorang guru harus melakukan beberapa pendekatan. Yaitu pendekatan itu apa? Pendekatan yaitu keharmonisan hubungan antara guru dan peserta didik. Jadi dalam bukunya yang ditulis oleh Saiful Bahri yaitu there are many forms of interaction between teacher and pupil and between pupil. Jadi lahirnya interaksi yang optimal tentu saja bergantung dari pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam rangka pengelolaan kelas agar menjadi efektif. Itu ada beberapa pendekatan meliputi pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep buku, pendekatan pembelajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, dan yang terakhir yaitu pendekatan proses kelompok dan pendekatan elektis. Apa itu pendekatan kekuasaan? Yaitu pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Jadi di sini peran guru menciptakan, mempertahankan situasi disiplin kelas. Karena kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada peserta didik untuk mentaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dalam norma yang mengikat untuk ditaati, ternyata ditaati oleh anggota seluruh kelas, yaitu siswa melalui kekuasaan dalam bentuk norma yang telah disepakati bersama. Jadi di suatu kelas guru merupakan orang yang mengontrol atau mempunyai kekuasaan untuk menerapkan kedisiplinan kepada peserta didik. Terus yang kedua ada istilah pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi dalam pengelolaan kelas yaitu suatu proses untuk mengontrol. Untuk mengontrol peserta didik. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya agar peserta didik mereka dapat menerapkan kondisi kelas yang benar-benar nanti tidak bisa dikendalikan atau siswa yang tidak mentaati apa yang telah menjadi aturan di dalam suatu kelas. Yang ketiga yaitu pendekatan kebebasan. Jadi di pengelolaan kelas bisa diartikan suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa bebas dalam mengerjakan
sesuatu atau tugas kapan di mana saja. Jadi di sini peran guru mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan peserta didik selama hal itu tidak menyimpang dari peraturan yang telah disepakati bersama. Jadi terkadang dalam suatu kelas peserta didik terlalu overprotective, jadi mereka ingin mencari suatu perhatian kepada temannya atau kepada gurunya. Ini harus menggunakan namanya pendekatan kebebasan. Jadi siswa kadang juga diberikan kebebasan karena untuk memunculkan rasa kepercayaan diri mereka. Ada istilahnya pendekatan resep. Nah, pendekatan resep ini atau istilah yang lain yaitu cookbook. Jadi seperti kalian mempunyai suatu buku resep, jadi apa yang sesuatu dilakukan, memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus, apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah dan atau situasi yang terjadi di kelas. Dalam daftar ini digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk yang seperti tertulis di dalam resep. Jadi pendekatan resep ini guru harus mematuhi apa yang telah dituliskan di dalam sebuah buku kecil atau logbook. Terus ada lagi pendekatan pembelajaran. Jadi pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan atau pelaksanaan pembelajaran akan dapat mencegah munculnya masalah tingkah laku peserta didik dan dapat memecahkan masalah bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku peserta didik yang kurang baik. Di sini peranan guru akan merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran yaitu intinya guru melakukan perencanaan dulu. Ya, mulai dari secara administrasi bagaimana membuat perencanaan silabusnya, RPP-nya, dan dapat dipraktekkan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sampai seorang guru atau pendidik tanpa membuat suatu perencanaan. Terus ada istilah pendekatan perubahan tingkah laku. Jadi pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku peserta didik dari yang kurang baik menjadi baik. Pendekatan ini berdasarkan tingkah laku atau behavior modification approach. Ya. Jadi di pendekatan perubahan tingkah laku, jadi guru sebagai agent of change. Jadi bagaimana bisa merubah tingkah laku seorang siswa, jadi yang tadi belum bisa menjadi bisa. Itu diistilahkan pendekatan perubahan tingkah laku. Ada pendekatan suasana emosi atau hubungan sosial. Jadi siswa sekarang atau peserta didik sekarang itu secara emosi sudah berbeda dengan kondisi sosial emosi waktu mungkin orang tua kamu, kakek kamu, itu berbeda dengan anak-anak sekarang. Jadi pendekatan pengelolaan jadi berdasarkan suasana perasaan dan suasana sosial, yaitu socio-emotional climate approach. Jadi dalam
suatu kelas, yaitu ada kelompok yang cenderung pada pandangan psikologi klinis dan konseling atau penyuluhan. Menurut pendekatan ini, pengelolaan kelas merupakan suatu proses bagaimana menciptakan suasana iklim atau suasana emosional hubungan sosial yang positif dalam suatu kelas. Suasana emosional hubungan yang positif artinya hubungan yang baik atau yang positif antara seorang guru dan peserta didik atau siswa. Disinilah guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi, dan perannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat, ya, jadi harus ada pendekatan secara emosi. Jadi guru pendekatan ke siswa itu harus berdasarkan sosial atau emosi dari masing-masing siswa. Jadi guru juga harus mengetahui bagaimana karakter siswa itu sendiri. Terus ada pendekatan proses kelompok. Jadi pendekatan kerja kelompok dengan model bagaimana seorang guru dapat menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Jadi pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu bagaimana menjaga kondisi hubungan antar kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Dalam bukunya Saiful Bahri, jadi dari grup proses approach, psikologi sosial dan dinamika kelompok yang mengetengahkan dua asumsi, yaitu ada asumsi pengalaman belajar di sekolah bagi peserta didik berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Terus ada asumsi tugas guru terutama dalam memelihara kelompok belajar agar menjadi kelompok yang efektif dan produktif. Terus ada pendekatan elektis atau pluralistik, ya. Jadi pendekatan elektis atau electic approach ini penekanannya pada potensialitas atau kreativitas atau inisiatif atau wali atau guru kelas dalam memilih pendekatan. Jadi bagaimana bisa menekankan potensi atau kreativitas atau inisiatif baik dari seorang wali maupun guru. Pendekatan elektis disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan, mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan kegiatan pembelajaran bisa berjalan efektif dan efisien. Jadi di sini ada pendekatan elektis, yaitu menekankan potensial, kreativitas, inisiatif. Terus pluralistik, yaitu pluralistik itu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai pendekatan, yaitu kombinasi dari pendekatan yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir tadi, itu dikemas menjadi pendekatan namanya pluralistik. Sementara itu materi untuk kuliah hari ini. Jadi silahkan kalian membuat resume atau diringkas apa materi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Itu saja untuk materi hari ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.